Asisten pelatih Persib Bandung, Yaya Sunaria, menyebutkan kondisi skuad Maung Bandung masih cukup baik meski menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat. Menurutnya, semangat dan mental pemain tetap menjadi faktor penting dalam menjaga performa tim. Kondisinya memang cukup baik. Saya bilang cukup baik karena mereka baru melewati jadwal yang padat. Setelah lawan Dewa, kami juga akan punya waktu sekitar 4 hari sebelum pertandingan berikutnya. Jadi wajar jika ada beberapa pemain yang kondisi kesehatannya sedikit menurun. Yaya menjelaskan beberapa pemain tetap berusaha mengikuti program latihan meski dalam kondisi kurang fit. Namun ada pula yang akhirnya harus beristirahat karena sakit. Meski begitu, ia menilai sikap tersebut menunjukkan mental kuat yang dimiliki para pemain. Kami cukup senang melihat para pemain berusaha keras menyelesaikan setiap program latihan. Ini hal positif karena mereka menunjukkan mental yang kuat. Terkait Tom Haye dan Eliano, Yaya mengatakan keduanya baru tiba. Karena itu keduanya belum mengikuti latihan penuh. Kondisinya belum 100%, jadi kami bedakan program latihannya. Namun untuk pemain lainnya, kondisinya sudah bagus. Skuad Persib Bandung pun dipastikan akan siap saat menghadapi Dewa United pada pekan depan tuntasnya. Nama Ferry Paulus, Ketua Umum I-Liga, tengah menjadi sorotan usai pernyataannya soal kericuhan antara Bobotoh dan supporter Selangor FC di laga ACL II viral di media sosial. Dalam potongan kutipan yang beredar luas, Ferry Paulus menyoroti perilaku supporter Persib yang terlibat insiden di Petaling Jaya Stadium, Malaysia pada Kamis 6 November lalu. Ferry menilai perilaku supporter tamu semestinya bisa lebih tertib dan dewasa, apalagi membawa nama besar klub Indonesia di level Asia. Supporter tamu harus damai. Bisa kita lihat ketika Jackmania datang ke Surabaya, mereka damai bareng bonek. Apalagi ini main di Asia, sangat mencoreng untuk supporter tamu. Saya harap supporter tim lain bisa mencontoh supporter tim Persija, salah satu tim bersejarah di Liga Indonesia, ujar Ferry Paulus dalam kutipan yang menyebar luas di media sosial. Namun pernyataan itu justru memicu reaksi keras dari publik, terutama di kalangan Bobotoh, yang merasa terus disudutkan setiap kali terjadi insiden di stadion. Padahal kronologi di lapangan justru menunjukkan versi berbeda. Dalam unggahan di akun fanbase Persib @blueblood.id disebutkan bahwa suasana pertandingan awalnya berjalan aman dan penuh sportivitas. Awal kericuhan dimulai dari security atau steward yang melakukan provokasi terhadap Bobotoh. Bahkan Ultra Selangor FC pun dikabarkan membenarkan bahwa pihak keamananlah yang memicu kekacauan. Even anak Ultra Selangornya pun membenarkan emang security jadi pemicu kita ribut. Sayangnya, meski versi lain sudah beredar, citra negatif kembali melekat pada Bobotoh. Yang menarik di tengah perbincangan soal kericuhan, tidak banyak yang menyoroti fakta bahwa sepak bola Indonesia justru sedang naik di level Asia. Setelah kemenangan Persib atas Selangor FC, Indonesia menambah 8.667 poin di ACL II. Akumulasi ini membuat Indonesia naik ke peringkat 20 Asia, menyalip Kuwait, dan hanya terpaut tipis dari Kamboja dan Turkmenistan. Sayangnya prestasi itu nyaris tenggelam di tengah hiruk-pikuk tudingan dan perdebatan tentang perilaku supporter. Kritik terhadap perilaku supporter memang penting, tapi akan jauh lebih sehat jika diimbangi dengan apresiasi terhadap prestasi tuntasnya.
Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Muhtar, menanggapi kabar yang menyebutkan pelatih Persib, Boyan Hodak, akan ditarik untuk menangani timnas Indonesia. Ia menegaskan isu tersebut masih sebatas rumor dan belum ada komunikasi dengan PSSI. Menurut Umuh, apabila kabar itu benar maka akan menjadi kerugian besar bagi Persib yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Umuh juga menilai rencana mengganti Sintayong sebagai pelatih timnas merupakan langkah yang tergesa-gesa dan beresiko, menurunkan kualitas sepak bola nasional. Menurut saya, sangat fatal mengganti pelatih dengan pesohor pemain yang belum punya rekam jejak sebagai pelatih profesional. Itu keputusan yang beresiko. Meski bicara soal isu nasional, Umuh menegaskan pendapatnya ini disampaikan atas nama pribadi, bukan mewakili manajemen Persib Bandung. Jangan bawa-bawa nama Persib, ini murni pandangan pribadi Umuh Muhtar. Umuh juga memberikan pesan khusus kepada Boyan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak tergiur oleh tawaran besar yang justru bisa merugikan karirnya. Jangan hanya melihat gaji besar, nama Boyan lagi bagus di Indonesia. Kalau ke PSSI, saya khawatir tidak bertahan lama, paling juga sebentar. Ia berharap keputusan strategis seperti pergantian pelatih timnas dipikirkan matang-matang demi kemajuan sepak bola Indonesia tanpa mengorbankan klub. Jangan hancurkan Persib, biarkan Boyan menyelesaikan musim ini dulu. Setelah liga selesai, baru bisa dibicarakan lagi. Umuh pun mengingatkan seluruh pihak agar menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan tuntasnya. Superliga musim ini berpotensi menyajikan kejutan besar setelah Footy Ranking merilis daftar 8 tim yang memiliki peluang besar untuk terdegradasi. Prediksi tersebut menempatkan Semen Padang sebagai tim dengan resiko tertinggi yang kini mendekam di dasar klasemen. Namun yang paling menarik perhatian adalah masuknya 2 tim papan atas, yakni Dewa United sebagai runner-up musim lalu dan Bali United, salah satu tim paling konsisten di liga, ke dalam daftar tersebut. Footy Ranking menilai kemungkinan Semen Padang terdegradasi mencapai 83%. Hingga pekan ke-12 Superliga, Rival Wahyudi dan kawan-kawan hanya mampu mengemas 4 poin dari 11 laga. Footy Ranking juga memasukkan Bali United dan Dewa United dalam daftar tim yang memiliki peluang terdegradasi. Bila itu terjadi, ini tentu menjadi sebuah kejutan. Namun, peluang kedua tim tersebut terdegradasi cukup kecil. Peluang Dewa United terdegradasi hanya 10%. Di sisi lain, Bali United hanya memiliki peluang 7% untuk terdegradasi. Sementara tim yang paling berpotensi juara adalah Borneo FC dengan 80% dan Persib Bandung 14%. Hanya 2 tim yang masuk dalam prediksi juara musim ini. Sementara untuk posisi 4 besar, kemungkinan diisi Borneo FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Malut United tuntasnya.